Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan dari pertemuan sebelumnya dan sudah kami tugaskan pada kalian untuk membuat rangkuman tentang substansi genetik. Dan kemarin sudah ada tugas awal yaitu tentang substansi genetik. Selanjutnya kita akan bersama belajar mengenai substansi genetik. Namun sebelumnya kalian perlu tahu dulu ini apa kira-kira tujuannya ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut, yaitu setelah mempelajari bab ini kalian diharapkan dapat mendeskripsikan struktur DNA, RNA dan DNA, kemudian sifat dan fungsinya, menjelaskan hubungan antara DNA, gen dan kromosom, menjelaskan hubungan gen dan sintesis protein. Ini sudah pernah dibahas kelihatannya di kelas 11. Kemudian pembelahan mitosis meiosis juga, kemudian menghubungkan pembelahan mitosis dan meiosis dan pada pewarisan sifat. Menjelaskan pola khas hereditas, yaitu penyimpangan semu, tautan, pindah silang, gagal berpisah dengan letal, sistem ABU ini golongan darah, dan tautan seks kromosom. Selanjutnya menjelaskan penyakit menurun, kemudian menerapkan konsep perasaan sifat, memperoleh strain organisme unggul, kemudian mengidentifikasi macam-macam mutasi kromosom ya, dengan adanya perubahan jumlah, struktur atau aturan susunan DNA pada kromosom, kemudian menghubungkan antara faktor penyebab mutasi yang terjadi, kemudian mengkaji dampak dan keuntungan mutasi bagi makhluk hidup lain dan manusia. Jadi paling tidak rangkuman Anda itu di sini sudah masuk dalam rangkuman Anda ya. Ini kita lanjut materi genetik. Apa atau materi genetik di sini ke apa? Di sini ada DNA ya. DNA intinya begini, nanti silahkan dicari di baca materi di internet ya. Ini singkat saja, yaitu terdiri atas 3 macam molekul, yaitu ada gula pentosa, kemudian fosfat dan basa nitrogen. Sedangkan basa nitrogen ini ada purin dan pirimidin. Yang purin guanin dan adenin. Dengan guanin itu biasanya disingkat dengan huruf G, kemudian adenin yaitu disingkat dengan huruf A. Kemudian pirimidin itu namanya ada timin ya. Macamnya ada timin disingkat dengan huruf T, dan sitosin yaitu biasa disingkat dengan huruf C atau S. Biasanya ada yang nulis C atau S ya, sitosin ya. Nah, sitosin itu ada yang C, ada yang S gitu. Baik, kita lanjut. Nah, ini struktur DNA itu ada satu molekul nukleotida dapat berbentuk ya. Ada adenin nukleotida, ada guanin nukleotida, sitosin nukleotida, dan timin nukleotida. Ya, ini silahkan nanti dibaca sendiri. Coba perhatikan yang ini ya. Ini struktur kimia gen DNA menurut Watson Crick. Intinya di sini ada gula dan fosfat, kemudian ada basa androgen. Ini sebagai yang gula fosfat sebagai ibu tangga. Ini ibu tangga, ini kotak ini ya. Nah ini loh, nah ini ibu tangga. Ini juga ibu tangga. Ini terdiri atas fosfat dan ini fosfatnya, ini gulanya ya. Ini gula. Ini gula yang segi 5 ini gula, yang bulat ini fosfat. Ini ya, ini gula, ini yang bulatan ini adalah fosfat. Coba perhatikan ini ke bawah. Ya. Ini terus di sini di tengahnya ini ada namanya basa nitrogen. Itu ada T, ini singkatan dari timin timin tadi, kemudian A ini adalah adenin. Dan ini berpasangan T timin dengan adenin di sini ya. Kalau guanin di sini dengan sitosin. Ingat-ingat, T dengan A, C dengan G, A dengan T, G dan C ya. Di sini tidak ada T dengan C, kan tidak ada T dengan C. Tapi kalau nanti menemui itu berarti nanti ada namanya mutasi. Besok dibahas, besok akan datang ya. Ini perhatikan. Lah, satu nukleotida ini penting, terdiri atas fosfat, gula, dan basa nitrogen. Nono telu iki lho, fosfat, gula, basa nitrogen. Ini juga di sini ya. Kalau di sini nanti ada fosfat, gula, basa nitrogen, ini juga satu nukleotida. Ini juga loh, ini satu nukleotida ini ya. Ini satu nukleotida. Betul ya. Jadi ini kalau nukleotidanya banyak berarti disebut ini polinukleotida. Nah, polinukleotida. Terus kita lanjut. Nah, replikasi DNA. Apa tuh replikasi? Replikasi ini ibaratnya apa ya, penggandaan. Jadi di dalam
Perhatikan, DNA ini di dalam mana? Atau tempatnya berada di kromosom. Kromosom berada di dalam inti. Inti di mana? Di dalam sel. Nah, awake dhewe di sel, kayak manusia tuh punya, makhluk hidup tuh punya sel, terdiri dari banyak sel. Nah, ini terdiri dari ada replikasi DNA. Kalau Anda ingat, dulu waktu kelas 10 Anda pernah belajar tentang virus. Nah, virus itu dulu hanya terdiri dari apa? Ada DNA atau waktu itu hanya ada asam nukleat, ya, DNA maupun RNA. Nah, tadi virus itu hanya ini aja. Maka pada waktu virus membelah itu, yang membelah adalah DNA-nya, bukan selnya, karena ini virus bukan sel. Ini oke. Kita kembali ke topik. Nah, ada 3 hipotesis tentang terjadinya replikasi DNA. Jadi sampai sekarang ini ada 3 hipotesis, ya, dugaan. Ada 3, yang ada konservatif, dispersif, dan semi konservatif, ya. Ada di sini, perhatikan. Yang konservatif, double helix yang lama tetap tidak berubah dan langsung berbentuk double helix baru. Kemudian yang tip dispersif, ini yang lama terputus-putus, potongan-potongan tersebut memisah dan membentuk potongan baru yang akan bersambung dengan yang lama, sehingga kembali menjadi 2 DNA baru yang sama. Dan berikutnya, yang ketiga, teori semi konservatif menyatakan bahwa 2 pita dari double helix memisahkan diri dan masing-masing pita yang lama mendapatkan pasangan pita baru. Perhatikan gambarnya ini. Yang pertama tadi adalah konservatif. Perhatikan, ini parental, ini adalah induk. Parental itu orang tua, ini induk. Anak ini, ya, perhatikan. Perhatikan anaknya yang ini nanti, ya. Perhatikan di sini. Jadi di sini nanti langsung ini punya anak 2. Oh, ini gini, ya. Nah, ini membelah. Jadi beratnya jadi 2. Ini yang satu jadi ini, yang satu intinya ini. Jadi ini. Ya. Yang induk tetap kemudian membentuk yang baru. Gitu, ya. Ini juga demikian. Yang induk tetap membentuk baru dan seterusnya. Kemudian yang semi konservatif, kalau semi konservatif itu separuhnya. Perhatikan separuh. Jadi kalau ini tadi kan utuh, membentuk utuh seperti ini. Kalau ini separuhnya, ya. Yang jadi nanti seperah membentuk biru, ini yang merah juga membentuk biru dan seterusnya seperti ini. Ya, ini anak-anak terus. Terus berikutnya adalah dispersif. Kalau dispersif itu terpotong-potong di sini. Maka di sini ada merah, ada biru, merah, biru, merah, biru, ini juga demikian. Ini juga demikian dan seterusnya, ya. Ini yang disebut dengan dispersif. Jadi sebetulnya urutan yang paling gampang yang ini dulu, konservatif, semi konservatif, dan dispersif. Tapi apapun ini saya kira mudah dipahami, ya. Silahkan nanti dibaca lagi di materi yang mungkin Anda bisa cari di internet, ya, gitu. Lanjut. Kemudian ini adalah proses replikasi DNA melibatkan, ini penting, ini hanya fungsinya aja dulu. Helikase itu untuk mudah membuka rantai ganda. Kemudian kalau polimerase ini untuk menggabungkan deoksiribonukleosida trifosfat. Kemudian ligase ini untuk menyambung, ini lemnya. Jadi lemnya biologi itu ligase ini. Ya, ini. Terus berikutnya RNA, ini ada RNA duta, RNA ribosom R, dan RNA transport. Ini pernah bahas di sintesis protein, ya. Ini seperti ini. Terus lanjut. Ini perbedaan DNA dan RNA, ya. Kalau DNA itu hanya ditemukan di nukleus, ya, kalau ini di sitoplasma. Kemudian rantai panjang, ini ganda, perhatikan, ingat-ingat. DNA itu ganda, kalau ini tunggal. Ini beda pokoknya di sini. Jadi banyak garis gitu, ya. Terus kalau ini 2, ya. Tadi karena berupa ibu tangga dan anak tangga tadi, kalau ini hanya rantai tunggal. Kemudian fungsinya erat dengan sintesis protein, ini juga sintesis protein. Kemudian di sini nanti kadarnya tidak dimulai, ini kadarnya dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein, ya. Kemudian bahan nitrogennya terdiri ada adenin, guanin, timin, dan sitosin. Lah bedanya di sini, perhatikan, ada adenin, guanin, pirimidinnya urasil. Jadi timinnya tidak ada, timinnya itu ini urasilnya, ya, itu, ya. Jadi bukan timin tapi adanya urasil, ingat-ingat. Itu, ya. Terima kasih Anda telah menyaksikan dan menyimak tayangan ini. Jolali, ya, semua materi dibuat rangkuman pada buku catatan biologi. Terima kasih, dan rangkumannya dilengkapi sampai sintesis protein juga. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.